Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semap episode ke-6. Teman-teman, aku mau bilang gini ya. Aku premisin dulu kayaknya. Seperti biasa, biar ada pondasinya gitu. Mau gak mau film tuh jadi primadona art di zaman sekarang. Karena di film tuh mau gak mau ada unsur teatrikalnya ada, musiknya ada, terus sastrawinya juga ada. Jadi gak mau film tuh jadi primadona art zaman sekarang. Terus di Indonesia sekarang juga punya Joko Anwar kan, punya bagus-bagus, gue internasional. Terus ada Garin Nugroho juga. Ada banyak banget lah pokoknya director Indonesia. Mungkin kalau di barat yang aku suka tuh kayak Pedro Almodovar, terus kayak Steven Spielberg, ada I don't know, berterbangan nama-nama itu lupa lagi. Intinya film tuh jadi medium art yang paling digandrungi. Teater paling tinggi, cast actingnya oke, tapi kan penontonnya kayak segmented gitu, orang-orang tertentu. Tapi kalau film kayaknya everyone can watching movie every day. Jadi teman-teman semua yang nonton podcast episode 6 kali ini, aku mengundang seseorang anak Semap yang dia tuh tontonan filmnya tuh bagus. Jadi nggak cuma film recehan yang di televisi, tapi dia juga punya tontonan film yang bagus. Hai Tak. Hai. Sehat Tak? Lihatnya ke sana Tak. Hai. Aku mau sama kameranya. Oh enggak. Sehat Tak? Sehat. Tata kenapa dress code-nya hitam-hitam Tak, lagi berduka cita? Enggak, karena aku males mikir baju, jadi kayak oh yaudah pakai baju hitam aja. Lebih simpel aja ya Tak ya. Secara baju hitam pakai ngelayat itu stereotip barat nggak sih Tak? Iya. Karena kan kalau misalnya di Indo nggak terus tapi jadi sesuatu pada ngikutin. Nggak apa-apa loh kalau nggak apa. Ya maksudnya culture aja kan Tak ya. Maksudnya nggak ada hukum fikihnya gitu yang harus pakai baju hitam. Cuma karena mungkin aku nggak tahu ya di barat ngegambarinya kematian itu mungkin kelam, jadi makanya dress code-nya hitam-hitam. Kalau misalnya kalau di Inggris Ratu Elizabeth tuh malah nggak ngebolehin orang-orang pakai baju hitam kalau bukan buat melayat. Oh gitu. Jadi memang aturannya jadi baju hitam tuh khusus untuk kayak berduka cita gitu ya, berkabung doang ya. Cuman Lady Diana dengan beraninya pakai itu. Gitu. Jadi kayak ngedobrak gitu ya. Ngedobrak kan kalau misalnya di Inggris tuh Ratu Elizabeth nggak boleh pakai kutek warna-warni gitu-gitu, nggak boleh pakai baju kayak gini-gini, nggak boleh pakai heels gini-gini. Itu alasannya apa sih Tak? Karena dia nggak suka. Oh gitu aja ya padahal. Tapi justru kalau misalkan public figure kayak dia bukan campaign ya, karena dia punya habit sesuatu yang mind blowing, terus dia karena punya follower jadi orang-orang tuh pada ngikutin gitu loh Tak. Yep. Jadi dia juga gitu jadi gitu. Tapi aku tahu kalau hitam tuh campuran dari berbagai macam warna gitu Tak. Makanya di beberapa bukan mitologi ya, di beberapa kepercayaan termasuk juga Sunda banyak yang pakai baju warna hitam kayak pangsi segala macam karena hitam tuh kan nyerap berbagai macam warna campuran. If you have many color in your hand, terus kamu gabungin gitu, di mixing terus jadi warna hitam. Oke. Openingnya kok jadi baju ya? Bodo amat lah ya Teh. Ya. Jadi kita udah nge-tag-in 2 kali ya. Oh iya, mau dibocorin Tak? Oh iya benar. Teman-teman gini. Kenapa sekarang openingnya bukan awkward ya? Maksudnya agak berbeda karena ini openingnya udah 2 kali. Kemarin kita udah tag shoot gitu, tapi tiba-tiba ada something wrong di audionya, nggak balance, jadi akhirnya kita tag shootnya 2 kali. Nggak apa gitu. Apa ya? Bapak. Guys, jadi gitu. Padahal yang kemarin tuh pecah banget, luar biasa sih sebenarnya, pecah banget. Kita ganti hari ya Tak ya. Ganti hari sekarang, tadinya mau pagi-pagi cuma karena banyak agenda jadi agak siang. Kita ngobrolin film. Maksudnya tadi aku bilang tentang film, dan Tata ini tontonan filmnya bagus banget, dan gak cuma film, bahan bahasanya juga oke-oke. Bahkan ada beberapa isu yang aku ketinggalan dan Tata yang ngingetin aku untuk kembali aware tentang isu ini, yaitu tentang ekologi, tentang lingkungan, terutama tentang maritim, tentang laut. Dan judul filmnya adalah Seaspiracy Netflix. Tahu itu dari mana Tak? Aku tahu dari selebgram waktu itu siapa gitu, terus aku kayak ngeliat Instagramnya. Terus kayak gini-gini, ternyata kayak wow gitu. Ayo kita nonton gitu. Terus nontonnya sendirian apa banyak kan Tata? Aku waktu itu nonton dulu sendiri ya, aku nonton sama Risma. Oke. Nggak, maksudnya gini loh, biasanya orang yang nonton film dokumenter sebagus itu tuh harus didampingin gitu Tak. Karena gini loh, banyak sebelum Seaspiracy itu aku juga nonton film dokumenter tentang laut, judulnya Blackfish. Blackfish tuh jadi nyeritain tentang orca. Tahu orca nggak Tak? Paus orca. Orca itu yang paus pembunuh itu yang kayak sebenarnya mirip lumba-lumba nggak sih Tak? Yang lucu yang dijadiin ini kan atraksi. Gitu. Nah itu juga nyeritain itu Tak. Jadi biasanya di SeaWorld gitu tuh, itu tuh orka-orka tuh kayak dikandangin gitu, terus dijadiin sirkus. Padahal itu tuh stres Tak. Dia tuh kan per hari bisa berenang sekian mil, sementara tiap hari dia cuma dikurung di kolam renang segitu-gitu aja, akhirnya dia depresi.
kan suka ada berita di koran tuh kalau ada orka terus ngebunuh pawangnya. Sebenarnya yang jahat tuh bukan orkanya. Pawangnya. Manusianya. Ya manusianya, kitanya. Karena kita yang nonton ya jahat. Iya, kita nonton juga jahat ya. Dulu aku pas kayak ke SeaWorld gitu kayak seneng ya wah gitu. Padahal di dalamnya ada kezoliman yang luar biasa. Karena aku mikirin gimana bisa kan dari laut nih. Orka tuh musuhnya dari mana gitu. Dibawanya kemana, gimana ke daratnya tuh pakai apa, kenapa bisa. Dan mungkin kan tangkapnya gimana? Nangkapnya gimana? Mungkin dari bayi aku nggak tahu nyuliknya caranya gimana kan nggak tahu. Ada kezaliman di sana dan kita nggak terbuka matanya, kita nggak aware. Jadi dengan film dokumenter yang bagus kita menjadi sadar bahwa tuh manusia tuh lumayan ada sisi jahatnya gitu dan ngerugiin banyak orang. Karena kalau misalkan laut makhluk gedenya udah nggak ada ya laut jadi nggak sehat, jadi rawa, jadi penyakit. Ya kalau laut mati ya manusia juga otomatis mati. Dan itu bener banget sih karena kita duduk di pondok, dalilnya ya Bima Kasabat Aidinas. Maksudnya segala sesuatu entropi atau kehancuran bumi itu ya sumbernya dari tangan kita sendiri karena kita eksploitasi, karena kita merasa kingdom animalia. Tata ngomong dong Kak tentang Seaspiracy Tak. Tentang apa ya? Oh gini. Jadi kalau misalnya nih pokoknya jangan percaya sama kalau misalnya ada tuna yang kalengan atau sardin atau apapun itu. Sorry kalau nyebut nama, merek. Itu tuh yang di dalamnya tuh yang ada capnya tuh kayak dolphin self karena itu tuh bullshit semuanya. Oke, maksudnya bullshit tuh kayak gimana? Jadi kayak misalnya kalau nggak salah ya aku nggak tahu jumlahnya berapa, mereka tuh bisa kayak misalnya ngebunuh 12 dolphin cuman buat nangkap kayak 2 tuna. Oke. Berarti tujuannya ngebunuhin dolphin tuh buat apa ya, Taya? Jadi gini, kalau misalnya di Taiji kan emang ngebunuh-bunuhin. Itu tuh ada yang Taiji itu yang Jepang itu kan ya? Oke. Jadi mereka ngebunuhin dolphin setiap tahunnya 1.000. Di Taiji itu 1.000 setiap tahunnya. Nah, mereka tuh ngebunuh-bunuhin cuman gara-gara si lumba-lumba ini makan ikan terlalu banyak, jadi mereka saingan sama nelayan. Oke. Aku ngerti sekarang. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, Taiji itu ada di Jepang, kepulauan Jepang itu dan apa sih maksudnya, dan itu kayak pers tuh nggak bisa masuk ya Tak ya? Nggak, karena maksudnya polisi. Di Blacklist juga disinggung. Jadi segala macam governmentnya tuh kayak ngedukung itu. Jadi sampai masyarakatnya juga. Jadi kalau misalkan aku pergi ke sana dan aku bawa kamera tuh dikejar polisi gitu, yang serem banget sih. Jadi kita tuh mau ngedokumentasiin bahwa di masyarakat Jepang di sana ngebunuhin dolphin, juga ada beberapa whales juga digiring, dibunuh-bunuhin tuh nggak boleh. Dan tujuan mereka gitu tuh karena ngurangin saingan, karena mau nggak mau konsumsi ikan terutama di Jepang tuh tinggi banget kan. Kita kan tahu sushi, tahu kasobushi ya kayak gitu, sashimi, rata-rata tuh ikan, dan mereka bangga dengan makan ikan mentah. Akhirnya gara-gara kebutuhan ikannya tinggi, ya termasuk nggak cuma Jepang kan, dunia juga sama kayak gitu. Apalagi yang teman-teman hedon di restoran pengen ikan segar dari laut kan, mau nggak mau karena rantai makanannya dolphin, whales, shark juga gitu, makanannya kayak tuna segala macam, akhirnya itunya harus dibunuh juga. Serem banget sih. Jadi nanti laut lama-lama jadi nggak sehat kalau terus kayak gitu. Nah, cuman gini terus kan yang bikin si Ali yang bikin dokumenter ini, dia udah namanya Al ya? Ali, oke. Dia udah berapa lama gitu di Taiji, terus dia kayak ngapain nangkapin lumba-lumba sebanyak itu, karena nggak laku daging lumba-lumba. Iya kan, secara daging juga nggak enak-enak banget gak kan. Nggak ada pasar buat lumba-lumba. Terus lumba-lumba itu kan bukan ikan kan? Mamalia. Kita waktu kecil kita bilangnya ikan paus, ikan lumba-lumba. Padahal lumba-lumba aja, karena lumba-lumba itu kan mamalia kan. Aku kemarin jadi nyambung kemana-mana. Sorry banget ya. Ini teman-teman, jadi gini ya. Kenapa aku datangin Tata? Tata adalah orang yang tepat. Maksudnya anak SMA di sini di Semap yang aware banget terhadap isu-isu lingkungan juga ekologi. Dan ini sangat-sangat penting anak SMA ngobrolin ini, karena kalau anak SMA udah nggak aware ya nanti aku bingung di masa depan apakah kita masih punya masa depan tentang laut atau enggak. Filmnya itu Children of the Sea kalau nggak salah tak. Jadi itu film animasi, padahal itu di Jepang ya, jadi agak paradoks ya, animasi kan Jepang ya, maksudnya anime itu Jepang. Iya. Nyeritain kalau paus tuh komunikasinya tuh lewat gelombang gitu tak, kayak aku nggak tahu sonar atau apa gitu. Iya. Jadi sekali bunyi itu, sekali sekali gelombang nadanya itu tuh bisa aduh gimana ya Tak? Aku ngomong sama Tata kan kalimat per kalimat. Iya. Jadi kalau whales itu terserah itu orca atau paus bekuk atau paus sperma. Jadi sekali ngomong tuh emang namanya paus sperma Tak? Kenapa ketawa? Jadi kalau sekali ngomong tuh nggak per kalimat. Jadi sekali ngomong tuh kayak share it gitu loh Tak. Jadi misalkan kayak gitu kan, suara gitu, suara-suara paus itu bisa nyeritain dari dia hidup sampai dia mati. Jadi kisah Zam-Zam itu cukup berapa menit ke Tata ngomong ngirimin sinyal itu tuh udah ngirim informasi film
dari awal aku lahir sampai aku meninggal. Keren. Jadi paus itu punya database semesta gitu tadi beberapa ilmuwan ya, aku nggak tahu kebenarannya benar apa enggak. Jadi paus itu bisa ngerekam, I don't know, maybe memorial Big Bang atau apa. Jadi ketika bumi tercipta segala macam dan air punya partikel memorinya, dan paus tuh bisa nyerap memori itu dan itu bisa dikomunikasi. Mungkin kalau manusia bisa menggunakan sekian persen otaknya jauh lebih gede kayak di film Lucy mungkin dia bisa ngedengerin paus dan paus bisa cerita tentang banyak tentang semesta. Keren banget sih. Oh ya, terus kalau misalnya di yang Seaspiracy itu katanya kalau setiap sekali paus naik ke permukaan buat nafas, dia kan mengeluarkan plankton. Dan plankton itu nyerap karbon dioksida berapa kali lipat lebih gede daripada hutan Amazon. Berarti kalau laut mati manusia cepat banget mati dong ya, tak? Iya benar. Jadi Berarti film SpongeBob itu plankton sebenarnya baik ya Taya. Iya. Karena dia menyerap itu. Iya. Tidak gitu. Oke. Aduh dahsyat banget ya. Teman-teman mungkin agak nggak nyangka ya, maksudnya dialog sama anak SMA bisa sedalam ini, dan di SMAP tuh emang biasanya anak-anak SMA-nya emang kayak gitu. Jadi di maksudnya mereka dibiarin untuk jadi sesuatu yang dia suka, tentu dengan pengawasan guru-guru juga. Makanya aku takutnya lepas kontrol, takutnya baca Marxisme atau apa gitu, karena kemampuan bacanya bagus banget. Aku aja nih yang suka baca buku yang lumayan edik ya, kecepatan bacanya jauh daripada Tata. Cepat banget baca bukunya. Tata ini aku mau ngasih tau dulu. Yang tadi kan ternyata itu yang dolphin itu ternyata itu tuh yang di Taiji itu tuh dia tuh menutupi kalau misalnya menutupi sebenarnya mereka tuh nangkepin tuna sirip biru tuna biru yang tuna paling mahal sedunia. Yang gede banget itu kan yang bisa merah gitu, daging kayak daging sapi itu. Iya, yang paling pokoknya kecepatannya tuh lebih cepat daripada mobil Ferrari. Berarti memang jet laut kan? Iya. Nah itu aja bisa ditangkap tuh benar-benar sampai kayak bukan yang kayak nelayan gitu, bukan kayak masif kayak mesin pembunuh gitu. Kapalnya tuh benar-benar. Nah itu tuh sementara satu tuna itu dihargain bisa sampai $3 juta, bukan rupiah ya, $3 juta. Mahal banget ya. Iya benar. Terus gini tentang laut juga ya, di Seaspiracy juga. Dulu kan kita pikir kalau misalkan laut itu sakit tuh gara-gara sedotannya sih. Iya, gara-gara sampah plastik kayak sendok kayak gitu-gitu kan ya. Gitu. Karena ada info juga di IG, bahkan dilihat tuh kalau di Palung Marina juga udah ada plastiknya kan. Berarti maksudnya udah parah banget. Tapi di Seaspiracy kita jadi lihat kalau ternyata itu nggak cuma sedotan. Enggak. Bahkan ada sesuatu yang lebih parah ya, Tanya. Iya, sedotan itu cuma 0,3%. Dikit banget berarti, 0,3%. Tapi yang dikampanyein di mana-mana tuh sedotan ini dangerous buat laut kita gitu. Sampai pokoknya pas di situ kan si Alinya tuh ngewawancara kayak yang organisasi gede yang mengkapanyekan buat ayo berhenti pakai sedotan plastik gitu. Dan ternyata mereka tuh pas ditanya, bukan itu ya masalah besarnya. Terus yang kayak bawahannya tuh ngomong, gimana caranya kita buat menyelamatin lautan bukan dengan cara berhenti makan ikan. Tapi pas ke yang lebih tingginya dianya nggak mau komen, jadi kayak benar-benar menyelamatkan organisasi itu dia. Karena susah sih, dalamnya tuh kapital semua di dalamnya, orang-orang yang berpengaruh yang punya brand-brand gede yang sekarang kita juga pakai. Iya. Ya susah, dan satu-satunya cara menyelamatkan our ocean adalah dengan berhenti makan ikan laut. Dan terus kenapa gitu, kita nyambung ke yang tadi. Ternyata polusi utama yang ada di laut tuh jaring ikan ya, sama penangkap ikan. Jaring penangkap ikan ya? Lebih dari 40% dari seluruh sampah plastik di laut. Jadi gini, aku biar ceritain ya. Jadi jaring penangkap ikan tuh kalau udah rusak tuh dibiarin di laut gitu ya, tak? Dibuang dan itu jadi nanopartikel, hancur, lebur, dan dimakan, nyerap sama plankton sama ikan. Jadi kalau teman-teman ngebeli ikan di laut tuh udah ada nanopartikel plastiknya gitu ya, tak? Mikroplastik. Jadi kalau kita makan ya udah nggak sehat. Jadi kuncinya ya makan ikan lele, ayam, lele, pecel lele aja tuh jauh lebih sehat ya, yang ditanam di balon gitu. Iya dong, daripada makan ikan laut karena sudah tercemar gitu. Aduh, serem banget ya, tak? Serem banget sih. Dan yang berhasil motret itu ya sekali lagi film. Makanya aku selalu prihatin ya sama anak-anak remaja sekarang yang nontonnya nggak ada kelasnya gitu, maksudnya jadi nggak ada message-nya sama sekali. Ada lagi nyata yang kelewat di Seaspiracy, mungkin ada fakta menarik apa gitu yang. Terus kalau misalnya di Taiji itu belum seberapa. Kalau di
Prancis itu mereka bisa ngebunuh 30.000 dolphin setiap tahun. Dolphin. Itu buat di apa sih? Buat dimakan atau? Bukan, itu tuh karena baik kayak tangkapan sampingan. Jadi kalau misalnya kan mereka ngeruk nih, ikan. Nah, ada hiu, ada paus, ada segala macam. Gitu-gitu dibuang ke laut lagi, dibuang lagi jadi sampah. Tapi mereka udah pas sebelum nyentuh air aja mereka tuh udah mati gitu. Terus itu dianggap kayak ini bonus bisa diambil gitu? Enggak kan, buat apa dibuang habis itu? Gara-gara penyu segala macam dibuang, gara-gara kan mereka ngeruk tuh semuanya gede banget kan si jaringnya. Oke, aku notice. Jadi udahlah ini kan nggak bisa dimakan, udah dibuang aja gitu, udah jadi sampah aja. Tapi ada beberapa, aku baru notice nih, ada juga yang makan konsumsi shark itu hiu. Aku lupa ini waktu itu di China, Beijing, Tiongkok, Hong Kong, tapi Cina itu jadi kayak status sosial, jadi high class kalau misalnya bisa makan sup sirip hiu, padahal tuh nggak enak sama sekali. Oke, cuma karena maksudnya aku kayak semacam punya status Hokage atau Kuwu lah ya. Iya. Itu mahal banget. Itu mahal banget, tapi biar naik status kan statusnya makan sirip hiu itu juga ada banyak variannya tuh, jadiin sup ya. Iya. Sup juga ada, kayak jadi keripik kering gitu juga ada, jadi sirip, dan itu literally siripnya nggak dipotong-potong biar kelihatan sirip hiu. Dan hiu kan kalau udah dipotong siripnya kan mati kan. Terus dibuang aja ke laut karena nggak enak daging hiu. Jadi dipotong doang siripnya terus gitu. Dan di film-film Shark Dangers tuh kayak seolah-olah tuh kan kayak sirip hiu tuh kayak berbahaya gitu. Padahal kalau teman-teman lihat hiu di laut harusnya seneng, berarti lautnya masih sehat. Justru kalau misalkan di laut udah nggak ada hiu, udah bakalan mati lautnya. Lautnya bakalan mati, dan laut mati manusia juga bakalan mati. Serem banget ya. Apalagi di film itu ada yang kelewat nggak sih Maksudnya kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa download di Netflix ya Soalnya di YouTube kayaknya nggak ada ya. Nggak, itu Netflix. Film Netflix, Seaspiracy. Bagus banget, itu film dokumenter. Jadi aku nggak bilang tentang film apa sih, nggak bilang film fantasi, tapi ini film dokumenter yang literally true story gitu. Oke, kita ganti tema nggak sih? Boleh. Tadi kan kita ngomongin ekologi ya, karena ada 2 tema. Yang pertama film sama buku. Nah, Tata ini adalah salah satu siswa SMAT kelas 12 sekarang yang punya kecepatan membaca tuh cepet banget. Aku pun nggak bisa ngikutin gitu sampai terseok-seok. Dan buku terbaru yang kita baca bareng-bareng tuh novel ya, novelnya di Lestari. Aroma Karsa. Sebelum itu juga baca banyak novel tak? Banyak. Kalau di Lestari baca Supernova. Oke, seriesnya tamat semua berarti? Lama, tapi baca udah lama banget, udah lupa gitu. Harus baca ulang lagi. Terus baca bukunya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan tuh orang Pangandaran loh, tak? Iya, aku tahu. Itu tuh tahu nggak ceritanya tentang apa? Yang Lelaki Harimau bukan, atau yang mana? Aku baca banyak. Cantik Itu Luka. Lelaki Harimau. Dendam yang harus ya, seperti Dendam Berdua Sebenarnya. Seperti Dendam. Oke. Itu kalau Seperti Dendam itu tuh difilmin sama siapa yang penyanyi itu, temannya Ardhito. Sal Priadi. Emang temannya Ardhito? Maksudnya enggak ya? Enggak. Maksudnya genre-nya aku ingatnya ya udah Sal Priadi. Oke, ingat ya. Itu di Bandung tuh sore yang syutingnya. Nah, ya bukannya aku yang ngirimin linknya ya? Iya. Yang waktu syuting. sorry lupa. Apalagi ya? Eka Kurniawan tuh itu tuh yang Lelaki Harimau tuh bagus banget. Keren banget. Dia tuh orang Pangandaran aslinya, dan setting Lelaki Harimau itu di Pangandaran sebenarnya. Di Pangandaran. Di Pangandaran settingnya. Aku kira kayak agak ke gunung-gunung gitu. Katanya sih Majalengkaan, aku nggak tahu ya. Kan ceritanya tentang Pamacan. Pamacan tuh kan kayak ilmu harimau Sunda gitu. Iya. Dan pas dibaca jauh lebih keren daripada Twilight. Soalnya itu sebenarnya kita udah tahu loh, kayak bukan aku yang membunuhnya, ada harimau di tubuhku. Ada harimau di tubuhku. Cuma kita bingung ini literally tiger atau harimau di tubuhku tuh kemarahan. Jadi kisahnya dibuat bingung. Bukan aku yang membunuhnya. Padahal kan di mitologi Kesundaan tuh udah banyak ya kayak uyutnya, kayak Muja Harimau, terus kayak gitu-gitulah ya, banyak banget kan cerita-cerita di Sunda. Dan Barat jadi lebih dulu gara-gara punya Twilight. Iya. Padahal mitologi manusia jadi hewan di Sunda tuh udah banyak, udah jadi. Terus kalau misalnya di Lelaki Harimau tuh kita nggak tahu siapa yang jahat, kayak ya udah tiap orang tuh punya alasan. Even dia ngebunuh tuh kita nggak bisa ngejudge gitu. Ya udah gitu. Iya, benar banget. Ini yang jadi bagus banget. Eka Kurniawan tuh bisa itu namanya ini ya. The real world itu labels wealth. Kalau kata Martin Husserl,
dunia nyata itu dunia yang ambigu. Jadi manusia tuh nggak ada manusia yang suci banget. Iya, nggak ada hitam, nggak ada putih. Nggak ada hitam, nggak ada Abu-abu. putih. Manusia tuh abu-abu, campuran dari berbagai macam warna. Itu sih yang ngebuat novel itu bagus. Jadi kayak kita nggak bisa ngejudge, nggak bisa ngejudge. Dan itulah salah satu rahasia kenapa Endgame Avengers tuh jadi bagus. Karena iya dong, karena Thanosnya manusiawi, kita bisa notice kenapa Thanos ngilangin sebagian makhluk. Ya karena perang di mana-mana kan segala macam. Jadi dengan bumi dihilangin atau seluruh semesta dihilangin setengahnya bisa lebih damai. Iya benar-benar. Itulah kenapa Endgame. Coba kalau Thanosnya jahat dengan alasan menguasai dunia, kita jadi nggak terlalu bagus. Iya benar-benar. Justru dengan Thanosnya dia punya dia punya filosofi kenapa dia mau ngilangin sebagian makhluk dan nggak kerasa sakit, orang tinggal hilang doang kan. Iya, jadi ya udah. Ya udah. Terus apalagi tuh? Black Panther juga kayak gitu. Jadi sekarang pada Eka Kurniawan jauh lebih dulu ya. Jadi maksudnya sekarang udah nggak musim kayaknya untuk pahlawan tuh suci banget, penjahat tuh jahat banget. Enggak. Ya tergantung sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Aku apa tadi bilang? Oh iya ya di lelaki harimau tuh kan dia ngebunuh karena ibunya kan didolimi ya sama gitu. Jadi kenapa dia marah tuh karena ya ibunya sendiri yang lahirinnya didolimi. Iya. Jadi ya udah itulah dan formula itu mungkin dipakai ya sama Hollywood juga. Aku nggak bilang Indonesia ngawalin ya, cuma formula itu bagus banget. Banyak banget buku-buku novel yang seru, dia angkat ke film daripada yang kayak agak cheesy gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. juga. Nggak apa-apa juga, cuman kayak kenapa yang kerennya nggak lebih banyak gitu supaya kita internasional masuk gitu. Kelasnya nggak kayak cuman kelas Indo doang. Bener. Dan senes Indo juga banyak yang tadi aku bilang. Tak ngomongin Aroma Karsa dong, Tak. Apa dong yang ditangkap di situ atau apa? Atau kesannya baca buku itu deh gimana sih, Tak? Aroma Karsa ya. Enggak, kita tuh nggak pernah tahu siapa aku. Siapa orang tua aku gitu-gitu, nggak pernah tahu. Jadi ini juga tentang pencarian ya, Iya. Nggak cuma tentang aroma ya, tapi tentang pencarian jati diri. Teman-teman mungkin belum ada yang tahu tak Aroma Karsa itu nyeritain apa sih, Tak? Boleh sih kayaknya diceritain. Garis besarnya aja kan, nggak spoiler juga. Pokoknya nyeritain gitu kayak ada siapa sih namanya? Jatiwesi itu dia tinggal di Bantar Gebang, terus sementara dia punya penciuman super, bener-bener kayak super. Dia bisa mencium aroma-aroma yang orang tuh nggak bisa cium. Dan dia tinggal di Bantar Gebang. Bantar Gebang kan kota sejuta aroma ya, dengan tumpukan sampahnya yang gede banget itu ya, Tak ya? Iya. Jadi dan terus dia nyari-nyari kan, dia bingung ya orang tuanya siapa, dia dari mana, dia dibuang gitu. Dan dari kecil dia udah punya penciuman super seperti itu. Dan ternyata diceritain pas agak remajanya dia juga nemunya seorang yang punya penciuman sama, cuma dia beda kelas, namanya Suma itu ya. Suma. Dia kayak high class-nya, dia bersih ya. Iya, dia tapi itu jadi keren banget ya, ya. Jadi nggak picisan gitu, jadi kayak jauh banget lah ya. Jangan dibandingin sama FTV juga ya, jauh banget jaraknya yang di FTV kan gitu, biasanya jatuh cinta tuh yang ceweknya gembel, cowoknya kaya, tabrakan, jatuh cinta, nikah gitu. Jadi jauh banget sih kualitasnya gitu. Nah teman-teman, dengan bacaan fiksi ini anak-anak semap tuh levelnya jauh lebih dalam, karena fiksi itu cuma alurnya, tapi dalamnya tuh fakta ilmiah semua aku kira ya. Dan di Lestari tuh risetnya lama banget loh itu, sampai belusukan ke Bantar Gebang dan lain-lain tuh risetnya totalitasnya lama banget. Terus sekarang aku mau dengerin dong Tata dong yang ngomong dong, Tak, tentang buku atau tentang buku apa ya? Aku suka sih The Lestari, suka banget. Kayak Supernova tuh aku paling suka yang ceritain si Zara. Zara ya? Partikel ya? Yang partikel. Keren banget sih, Tak. Partikel. Itu nyeritain seseorang yang nyari ayahnya gitu kan, Tak ya? Pokoknya itu cerita apa tentang fungi. Tentang fungi. Tapi keren. Itu fakta sainsnya kalau fungi itu ternyata dia bisa kayak manusia. Maksudnya aku pernah baca fakta ilmiah ya. Kalau misalkan meteor jatuh ke bumi nih, fungi itu masih bisa hidup, bisa hidup dan nyimpen memori gitu. Kalau disitu kan dia menuhankan, pokoknya gini ya, abahnya tuh agama itu kan Islam fundamental gitu ya, Tak ya. Terus bapaknya tuh kayak yang menuhankan fungi. Karena menurut lebih ke fantasism sih, Tak. Jadi fantasism tuh kayak apa ya, sensitif ya. Maksudnya Tuhan tuh ada di alam gitu lah, kayak gitu. Pokoknya dia tuh menuhankan fungi ya.
Terus dia kayak segala kehidupan tuh berawal dari fungi. Oke. Terus tiba-tiba bapaknya hilang. Terus darahnya kesana kesini nyari jawaban gitu-gitu. Kan mencari jawaban kan, cari bapaknya. Terus tapi dengan kondisi kakeknya yang tetap strike banget gitu. Strike banget. Gitu. Oke. Dengan pemahaman keyakinan keislaman yang fundamental. Jadi ada tabrakan. Itu tuh seru bangetnya, kita tuh dibikin tubrukan gitu antara yang sains sama yang fundament itu ditubrukin. Tapi fair sih, tapi nggak ngejudge juga jadinya. Nggak ngejudge juga, nggak ngejelekin siapa, ngebusin siapa. Orang semuanya dalam pencarian. Aku sampai nonton National Geographic loh, Tak. Oh iya. Tentang fungi gara-gara aku baca itu. Makanya Di Lestari bilang waktu interviewnya sama Soleh Solihun, Di Lestari itu penulis yang apa ya? Buku yang tipenya kalau kita baca dia, maksudnya gini, kalau ibarat minuman, Di Lestari itu semacam kalau kita minum novelnya Di Lestari, kita jadi pengen minum minuman yang lain. Nah, gitu. Iya, gara-gara kita baca Supernova, kita jadi pengen tahu biologi. Iya, pengen jadi tahu apa sih kalau misalnya ini, kalau itu, kalau ini gitu. Listrik kayak gitu. Listrik kan si Elektra itu ya. Si Elektra itu kan, jadi karena padahal itu ceritanya tentang si Elektra yang bikin warnet doang ya. Iya. Tapi seru banget gitu. Wah, seru banget gitu. Kalau favoritku yang si Body enggak? Iya, Body keren sih. Yang kedua yang Akar. Anak pang ya. Sebenarnya anak pang. Iya, anak pang. Jadi kenapa ya? Karena aku suka Buddhism ya. Terus aku juga teman-temanku ada beberapa yang pang tuh, jadi kayak relate banget loh, Tak. Maksudnya pang itu kan ideologi yang tasawuf gitu ya, yang anti kemapanan, yang cuma di jalan terus makan seada-adanya, itu kan tasawuf banget ya, dan Buddhism banget gitu. Keren banget sih, Tak. Enggak, tapi kalau sebenarnya tuh anak pang tuh nggak gitu, cuman kayak orang tuh kalau ngeliat anak pang di pinggir jalan tuh kayak sebelah mata, kayak apa sih gitu, yang nggak punya masa depan. Padahal tuh nggak gitu sebenarnya tuh. Aduh, ini keren banget gini, Tak. Indonesia, maksudnya gini. Akulturasi dari barat ke timur itu biasanya orang Indonesia tuh cuma nangkep stylenya doang, kan? Iya, lifestyle-nya doang. Iya, lifestyle doang. Banyak tuh dari mulai pang, kita cuma nangkep tindikan, tato, sama gaya rambut. Iya. Ideologinya tuh yang nempel tuh nggak ada, padahal ideologinya keren banget. Ideologinya keren banget tentang anti kemapanan. Iya. Maksudnya kenapa rambut mereka di mohawk gitu? Karena ya mau nggak mau ya, rambut rapi itu kan warisan feodal gitu ya. Iya, mereka tuh menantang itu semua. Nah, bahkan mungkin kalau di ini ke Indo ya, maksudnya banyak sekali culture yang sama gitu. Cuma ya sayangnya di Indonesia ya beberapa orang yang sok-sokan punk tuh cuma stylenya aja, padahal ideologinya juga lebih bagus. Reggae juga kayak gitu-gitu. Di dalamnya tuh ada value yang bagus, cuma sayangnya kita nangkepnya cuma sebagian. Terus apa ya? Terus aku suka sekali sama Diva. Kesatria Putri. Iya, yang awal itu. Yang awal. Aku nonton filmnya. Aku juga nonton filmnya. Tapi jauh banget dari bukunya. Jauh banget. Susah sih, karena susah banget. Makanya mungkin cuman yang pertama doang kali ya yang di filmnya, yang lainnya enggak. Susah banget sih. Susah. Gitu. Ya karena buku Di Lestari pun kayak, sebenarnya buku Di Lestari yang diizinin jadi film tuh kalau nggak salah tuh perahu kertas. Maksudnya tuh didesain untuk jadi film, makanya ketika difilmin bagus banget. Dan itu pecah. Simple tapi kayak apa ya? Romance tapi nggak cheesy. Nggak kayak males sih nontonnya, enggak. Sampai sekarang aja aku nonton lagi enak gitu ya, iya, ngalir terus, gitu. Ya ajaibnya ada Neptunusnya gitu lah, punya radar Neptunus, pura-pura ninja gitu. Terus Adipati Dolken sama siapa mainin? Maudy bagus banget mainnya. Kayak Reza Radian juga main banget. Sorry aku sendawa. sorry. Aduh, kita jadi random ya, Tak, kemana-mana ya. Yang jelas intinya adalah yang pertama, apa ya, aku kagum sama anak-anak yang bahan bacaan sama tontonannya bagus. Jadi kita bisa ngobrol apapun tuh bisa nyambung. Dan film itu bagus sebenarnya selama kita selektif nontonnya kan ya, Tak? Nggak nonton yang aneh. Maksudnya kayak anehnya tuh bukan aneh yang in a good way ya. Aneh yang kayak ya lo nggak usah ditonton deh gitu. gitu. Ya benar banget, Tak. Benar banget. Di buku itu apa lagi ya, Tak? Kayaknya ini udah lumayan lama, kita udah 20 menitan. Ya udah, paling Terelai bagus sih. Bagus. Maksudnya anak-anak SMA tuh cepat masuknya gitu, karena bahasanya nggak terlalu ini kan. Nggak terlalu. Biasanya kalau orang udah baca Di Lestari terus ke Terelai itu kayak lebih gampang ya. Lebih gampang. Ya, lebih ngalir aja. Lebih ngalir aja. Aku baca bukunya siapa ya, yang buku merah itu aku nggak selesai bacanya. Buku merah. Yang apa sih, Amor Fati? Bukan. Bukan. Buku merah. Gue tipis segini.
Buku merah aku lupa, pokoknya nulisnya tuh yang ini Tempo deh, siapanya Tempo gitu. Oh, itu kayak berat sekali. Sastrawan gitu ya dalam tulisannya. Aku sampai sekarang tidak selesai baca itu karena pusing. Oh, iya sih ada. Tapi ajaibnya buku tuh gini tak, kita baca pas SMA, terus nanti Tata pas kuliah semester 5 baca lagi deh. Beda karena kitanya udah tumbuh tak. Iya. Kitanya udah tumbuh. Orang kita aja nonton SpongeBob di usia sekarang beda pancar-capannya. Iya. Di dalamnya ada kritik sosial, ada segala macam. Dulu mah kan kita nonton SpongeBob. Ya kayak nonton aja. Krabby Patty. Iya, gitu Krabby Patty aja ketawa-ketawa. Dan sekarang pas nonton udah kolot udah segini udah om-om. Oh, ternyata itu film. Ternyata kritiknya tentang kritik laut. Ya tentang itu kan tadinya apa sih kritik tentang laut di kena nuklir gitu bukan sih tak? Jadi apa ya? Siapa sih pengarang SpongeBob? Lupa lagi aku namanya. Tidak tahu. Yang baru meninggal itu? Iya, tapi aku tidak tahu siapa. Lupa lagi aku namanya. Jadi kalau ingat nanti ngomen ya. Maksudnya kan laut tuh gara-gara di bom nuklir gitu. Jadi akhirnya SpongeBob kan mamah bapaknya kayak biskuit gitu. Iya. Maksudnya si Mr. Krabs tuh anaknya kan Paus, si Pearl gitu. Jadi acak-acakan gitu itu kan kayak semacam kritik yang dahsyat. Belum lagi scene per scene, adegan per adegan tuh banyak sekali kritiknya di situ. Jadi apa ya, film tuh menurut aku nggak sembarangan, dalamnya ada berbagai macam unsur yang dipikirin. Buku juga gitu sama. Aduh tak, sekarang tuh jauh lebih ini ya, episode kedua jauh lebih dalam dialognya. Iya. Kemarin yang pertama kita ketawa-ketawa ya guys, makanya aku mau ngulang karena di awal sampai akhir aku ketawa doang. Ketawa-ketawa. Tapi audionya malah jadi nggak ke-record. Iya, akhirnya aku ketawa doang. Aku receh banget. Terus dari awal sampai akhir aku ketawa. Udah, itu aku minta cut kayak ratusan kali. Tapi kayaknya itu doa kata sih tadi. Aku pengen di-cut pokoknya gitu. Tapi sekarang jadi keren banget. Tanya nih closing statement deh tak, tentang film dan buku apa sih yang mau disampaikan ke adik kelas atau teman-teman yang nonton nanti? Apa ya? Pokoknya nonton aja yang banyak, baca buku aja yang banyak. Cuman kayak ada film yang gak bisa sama buku yang gak bisa ditelan mentah-mentah, harus kayak dipikirin dulu gitu. Oke. Terus apa lagi tak? Caranya biar bisa baca cepet kayak Tata tuh gimana sih caranya tak? Baca buku? Enggak, kalau misalnya dulu tuh aku baca koran. Dari kecil? Dari kecil. Tapi kayak cuman baca koran tuh yang gak baca yang politik ya, cuman baca-baca yang kayak artis atau apa gitu. Oke. Gitu-gitu. Terus aku suka kan lihat majalah-majalah gitu, kalau misalnya Aksawan majalah-majalah aku suka liatnya. Terus kalau pas kecil aku suka banget lihat ini nontonin kayak fashion show gitu. Terus jadi kan lihat majalah. Terus aku suka nonton film. Kalau film dari kecil juga suka? Lumayan, dulu aku suka nonton Disney. Suka nonton Disney dari? Iya. Iya, karena kalau Tata udah ada internet nggak sih waktu kecil? Aku tuh dulu platform filmnya cuma di TV doang, jadi nonton kartun cuma hari Minggu. Hari Minggu itu kayak excited hari Minggu gitu, dari mulai Doraemon sampai jam 12. Tuh kayak hari khusus spesial gitu. Nah sekarang kan platformnya udah banyak ya. Dari kecil udah nonton Disney. Disney favoritnya apa? Disney favoritnya? Mickey Mouse? Iya. Kalau yang movie deh, Yang movie Cinderella. Kalau Brother Bear, tahu nggak sih Brother Bear? Aku nonton yang Princess doang. Oh, yang sisanya enggak. Sisanya. Suka banget Disney, aku suka banget Disney. Aku lupa lagi yang sering diputer waktu Paskah kayak gitu-gitu tuh. Kayak serigala baik tuh apa sih namanya, tak? Yang dia nyelamatin obat. Bukan. Apa? Little Red Robin Hood. Itu yang itu kan, yang kerudung merah itu kan? Iya. Kalau aku mah yang ini, yang dia tuh intinya dia tuh bawa obat gitu lewat gunung-gunung es. Aku lupa lagi namanya. Nggak tahu apa. Oh, belum tahu betul. Kayaknya itu terlalu tua deh ya. Aku belum ada. Aku nggak tahu di mana. Benar. Masih di daun bayam, kayaknya belum berevolusi ya. Kan dari situ dulu belum dimakan sama bapaknya. Teman-teman kayaknya ini asik banget ya. Cuma takutnya over durasi. Berapa menit sih, Pak? Masih banyak. Ngobrolin apa lagi, tak? Apa ya? Aku dulu pokoknya gitu, aku suka nonton fashion show gitu-gitu. Fashion show apaan? Fashion show ini kayak misalnya runway gitu-gitu, aku suka banget. Runway. Tak, kita tuh umurnya berapa jauh sih, tak? Kuasa jauh banget. Jauh sekali. Tata 2000 berapa sih, tak? Aku kelahiran 2002. 2002. Teh aku SD. Aku 2002 udah nonton. Tapi dulu platformnya cuma TV doang, tak? Dan film-film bagus tuh tayangnya tengah malam. Makanya aku suka dimarahin ibu dulu. Sare gitu, nanti sekolah kaberangan gitu. Padahal aku suka nonton tuh film-film bagus tuh tayangnya tengah malam. Enggak, kalau misalnya dulu kan ini pergi gitu ke toko kaset beli DVD bajakan. Karena kalau misalnya beli mahal kan, kalau beli aset terus kita beli yang bajakan aja.
Nah Gak masalahnya boleh contoh ya, tapi apa? Enggak, masalahnya aku kaum proletar, aku nggak beli CD, cuma ada TV doang. Ada tuh, pokoknya tetangga yang punya CD itu dia high class gitu ceritanya. Tapi kan kita beda tahun kan, 2000 berapa berarti? Aku lahir 92 tuh udah umum banget kan. Iya. Nah sebelum tahun 2000-an tuh temanku ada namanya Fikri, dia punya DVD gitu. Ya sama Fikri ya. Namanya Fikri. Nah, kita tuh sering nonton film kayak Rambo gitu-gitu. Terus film-film yang jadul-jadul kayak Arnold. Aku nggak tahu. Aku tidak tahu ya, aku ya kan Tata masih daun bayi, masih berbentuk partikel mikroba gitu, ta. Jadi film tuh kayak ngebentuk memori kita dan terus juga kita sekarang tuh kita jadi apa ya? Gini. Bedanya sama pelajaran tuh kayak nge-inception gitu, kayak ngedoktrin kita untuk jadi apa. Tapi film tuh kayak ngebentuk kita secara kita nggak sadar ternyata ya. Iya. Maksudnya kita itu apa yang kita tonton. Iya benar. Ya, film yang inspire banget buat apa sih? Series sih aku kayak yang ternyata gitu ya. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why Netflix. Berapa series? Berapa season tak? 4. Itu nyeritain bunuh diri. Lumayan jadi pengen bunuh diri maksudnya. Maksudnya kayak jangan apa ya, jangan pernah kayak kamu tuh masalahnya tuh lebih kamu tuh apa sih masalahnya, enggak gitu. Setiap orang tuh suffering gitu. Apa sih, bukan survive. Iya, survive gitu. Dari gini 13 Reasons Why aku nonton tapi nggak sebagus Tata tontonannya. Jadi gini, anak SMA tuh kayaknya harus bukan sih gurunya guru dan orang tua. Ya? Guru dan orang tua. Tata kan anak SMA tapi nonton itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena aku juga mau bunuh diri, ya udah gitu. Jadi psikis anak SMA tuh rumit banget, gampang kesinggung, sakit hati, ngerasa sendiri. Dan guru-guru tuh wajib nonton. Aku dulu karena aku pengen jadi guru tuh gara-gara film, tapi bukan Indonesia. Tahu nggak film apa? Great Teacher Onizuka. Aku tidak. Nggak tahu, itu film Jepang. Mungkin kalau Bang Tirta tahu ya. Bang Tirta tuh temannya Tata. Boleh Tirta podcast ya. Jadi, ada film itu diceritain keren banget. Di China tuh ada, aku nggak tahu brother apa namanya, sama kayak gitu tentang guru yang ingin jadi berusaha jadi sahabat muridnya. Bagus lah. Karena rata-rata tuh guru tuh kayak menyeramkan. Tapi kalau di Semap ada sih beberapa guru yang kayak galak, tapi ya udah galak aja, kayak bisa dibercandain. Enggak kayak yang aku takut banget gitu kalau kurang guru. Enggak, kita kurang guru biasa aja. Jadi kita kayaknya bukan galak sih, kita lebih ke persona ngajar. Iya. Lebih kayak aduh takut nih sama Bu Yuni ya. Hai Bu Yuni. Padahal Bu Yuni guru kesayangan ya, dan bener banget ya. Iya. Tata, kita jadi random ya, jadi kemana-mana. Ternyata bahwa buku sama film itu ngebentuk kita jadi persona yang berbeda, yang different, dan itu sangat terpengaruh karena sekali lagi manusia itu adalah Lebenswelt itu adalah kita bisa nyerap sesuatu yang kita dengar, apa yang kita baca. Jadi hemat aku pribadi, menurut aku selektif lah dalam menonton, selektif juga dalam membaca. Kayak nonton yang sesuai umur. Iya, sesuai umur, dan ada beberapa hal yang harus kita nonton sama orang dewasa. Harus dewasa. Nah, kalau tertentu nontonnya harus sama orang dewasa sih. Kalaupun aku enggak ya, tapi kayak udah. Oke, dan di tertentu disuruh terakhir dong Kak, ngasih tips dong Kak. Maksudnya di film itu message yang harus disampaikan apa sih kira-kira? Ke anak SMA ya. Jadi kayak kamu tuh nggak tahu teman kamu kayak gimana. Jadi jangan ngejudge gitu. Kamu tuh nggak kenal dia siapa, karena dia aja nggak tahu dia siapa. Oke, itu ya. Jadi maksudnya cobalah menghargai sahabat. Iya. Gitu. Dan ternyata tugas guru di sana juga berat ya. Iya. Berat. Jadi aku minta di episode awal tadi nggak ada yang di-cut orang yang maksudnya message-nya kena kok ya. Yang penting didengerin seluruhnya ya teman-teman, jangan dipotong pribadi. Enggak. Kalau dari kepribadi yang keren dari 13 Reasons Why adalah ada namanya butterfly effect. Iya, nah itu juga keren. Itu tuh jadi butterfly itu kayak kupu-kupu ngipasin sayapnya terus tiba-tiba bisa jadi angin topan. Iya. Maksudnya adalah ucapan kecil nih, sindiran ke teman, ucapan kecil ke guru, ke sahabat, meskipun kecil tapi ketika itu ada kedengkian di sana itu jadi efek jadi. Enggak, padahal kayak pas diomongin itu biasa aja. Cuman gara-gara itu jadi semuanya tuh jadi bikin si Hananya ini pengen bunuh diri itu cuman kayak padahal dianya tuh mungkin terlalu drama ya, terlalu gimana. Cuman ya emang. Tapi anak SMA kan emang drama. Emang gitu, emang drama. Gitu. Nah, sementara harusnya tuh guru-guru dan orang tua itu nonton itu karena serendah itu kesadaran mentalnya. Iya. Yang ini loh yang anaknya malah dirukyah gara-gara nakal. Banyak yang kayak gitu Iya, padahal kayak enggak, contohnya anaknya bipolar, anaknya sakit gitu. Ya sekarang yang apa ya, maksudnya kita enggak nge-diskredit rukyah juga ya. Maksudnya kalau metodenya benar juga Iya, cuman kalau orang yang sakit gitu, sakit yang butuh need help gitu, harusnya dibawa ke. Harusnya kan ada masalah psikis yang harus diperbaiki gitu. Banyak
Aduh, ini kayaknya nanti mungkin harus lanjut episode. Tidak, sudah aja ya. Enggak, di semua itu tuh banyak banget yang harus kita pertimbang. Maksudnya banyak keilmuan yang harus, terutama psikologi anak ya, anak banyak banget. Jadi, tidak sesimpel itu. Jadi tugas kita sebagai guru juga berat, dan tugas kita untuk mensahabati murid-murid kita juga masih banyak PR. Aduh, ini random. Makasih banyak Teh udah bisa hadir. Tidak akan ada season 2, jangan minta. Jangan minta. Kita lebih dalam ngebahas tentang psikis anak SMA karena kita kan bentar lagi mau grow up jadi anak kuliah. Siapa tahu mungkin bisa ada beberapa pendewasaan. Tidak, anak kecil lagi. Bukan anak kecil lagi. Tata, makasih banyak ya. Ini kayaknya over durasi. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton juga makasih banyak. Terakhir dari aku bahwa kita adalah apa yang kita tonton, jadi selektif lah dalam baca dan nonton, dan quotes-nya kayaknya udah diulang di awal. Jadi oke, itu aja. Makasih banyak. Bye. Sampai jumpa di podcast episode 7. Bye. Heru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Yeay, selesai.